Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. warahmatullahi Yang wabarakatuh. Bu, Gimana kabar kalian? baik. Baik, Bu. Baik Baik, ya, baik. Walid sudah hadir ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Silakan Ketua Kelas Walid memimpin doanya. Baik anak-anak, sebelum kita bahas dengan pembahasan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sehat ya semua ya hari ini anak-anak ya. Sehat, Bu. Sebelum kita mulai belajar, saya akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Kalian dapat mengisi daftar hadir seperti biasa ya, melalui Google Classroom yang sudah saya kirimkan di WA Group. Kalian nanti mengisi ya anak-anak ya, daftar hadirnya ya. Iya, Bu. Sekarang. Ya, sekarang silakan diisi, saya kasih waktu. Anak-anak, minggu lalu ada yang masih ingat atau tidak kita belajar apa? Coba ada yang masih ingat kemarin kita belajar mengenai struktur pembangun puisi. Struktur pembangun puisi itu ada dua ya. Kemarin kita pelajari struktur apa, Nak? Struktur batin. Pinter, struktur batin. Berarti Walid masih ingat ya, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai struktur batin puisi. Nah, kalau struktur batin itu kemarin ada berapa ya unsurnya? 4. Ada berapa? 4. 4. Ya, Rofik benar. 4. Ada apa aja, Rofik? Tema, Tema yang pertama, terus rasa atau feeling, ya, nada selanjutnya atau tone, yang ya, terakhir amanat. amanat. Pinter ya, berarti Rofik masih mengingat materi minggu lalu. Saya sudah menjelaskan minggu lalu. Kalau tema itu ada beberapa ya, ada beberapa jenisnya. Coba ada yang masih ingat nggak tema itu apa aja coba? Ada 5 ya Bu. Ya betul, coba yang kamu ingat apa aja Rofik? Yang pertama tema ketuhanan. Ya pintar, lanjut apa Terus lagi? tema kemanusiaan. Ya lanjut. Tema kebangsaan atau patriotisme. Iya, terus? Tema kedaulatan rakyat. Yang terakhir tema keadilan sosial. Tema keadilan sosial. Berarti kamu minggu lalu kamu menyimak ya apa yang sudah saya jelaskan ya. Selanjutnya kita akan membahas materi yang baru ya. Masih sama-sama mengenai struktur puisi ya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai struktur batin puisi, minggu ini kita akan sama-sama belajar mengenai struktur fisik puisi. Karena di dalam puisi itu ada 2 unsur pembangun. Yang pertama adalah dari segi struktur fisik, yang kedua adalah dari segi struktur batin. Ya. Oke, baiklah saya akan share screen. Bagaimana anak-anak? PowerPoint-nya terlihat atau tidak? Ada. Ada, Bu, ada, Bu. Ya, terlihat jelas ya. Minggu ini kita akan belajar mengenai dengan kompetensi dasar yaitu menganalisis unsur pembangun puisi. Dengan IPK atau indikator pencapaian kompetensi, yang pertama menjelaskan unsur pembangun puisi dari segi struktur fisik. Kemudian yang kedua menganalisis unsur pembangun puisi dari segi struktur fisik. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan unsur pembangun puisi dari segi struktur fisik. Kemudian,
Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menganalisis unsur pembangun puisi dengan rasa ingin tahu, kreatif, tanggung jawab, teliti, serta jujur. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengingatkan ya, apa itu puisi itu dulu ya, puisi agar kalian bisa memahami ya. Puisi adalah sebuah karya sastra imajinatif seseorang yang merupakan ekspresi pikiran dan pengalaman yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang dipadatkan, dipersingkat, serta diperhatikan unsur bunyi dan pemeliharaan kata-kata kias, sehingga menciptakan wujud tulisan yang indah. Nah, selanjutnya materi kita akan masuk ke materi anak-anak ya, yaitu unsur pembangun puisi. Nah, unsur pembangun puisi yang kedua di sini adalah struktur fisik. Unsur fisik puisi adalah bentuk luar atau wajah puisi yang mampu dilihat secara langsung. Dari segi inilah ya anak-anak ya, terbangunlah nilai estetik dari sebuah puisi melalui struktur luarnya. Nah, selanjutnya, unsur fisik puisi itu dibagi menjadi 4 ya anak-anak ya. Yang pertama adalah gaya bahasa. Nah, gaya bahasa atau bahasa kiasan memberikan kekuatan tersendiri bagi puisi yang mempengaruhi pembaca, membuat pembaca memahami yang ingin disampaikan oleh seorang penyair. Nah, kemudian gaya bahasa ini merupakan salah satu unsur kepuitisan yang lain, adalah bahasa figuratif atau kiasan. Jadi gaya bahasa ini merupakan gaya bahasa ya bahasa kiasan ya anak-anak di dalam sebuah puisi. Yang kedua di sini adalah rima. Rima merupakan bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait. Ya. Sementara itu rima adalah pergantian tinggi rendahnya, panjang pendeknya, dan keras lembutnya ucapan bunyi. Nah, yang ketiga ada pengimajian, ya. Pengimajian. Pengimajian adalah penataan kata yang menyebabkan makna-makna abstrak menjadi konkret dan cermat. Selanjutnya yang keempat adalah diksi. Diksi atau pilihan kata, ya. Ada yang pernah dengar apa itu diksi? Saya, Bu. Ya, apa itu diksi? Diksi berarti pemilihan kata yang dilakukan oleh penyair untuk mengetengahkan perasaan-perasaan yang bergejolak dalam dirinya. Nah, dalam menciptakan sebuah puisi, penyair itu biasanya memiliki tujuan yang hendak disampaikan ya anak-anak kepada pembaca melalui puisinya. Seperti tadi teman kalian itu ada yang bilang, saya tanya apa itu puisi? Nah, teman kamu itu menjawab puisi adalah penyampaian pesan dari seorang penulis kepada pembaca. Benar sekali ya. Jadi penyampaian pesan dari seorang penulis kepada pembaca ini biasanya harus dengan menggunakan diksi atau pilihan kata yang tepat. Kenapa? Kalau diksinya tidak tepat, maka pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca itu akan sulit untuk dipahami atau dimengerti. Nah, seperti biasa ya anak-anak ya, saya akan menampilkan beberapa tayangan video pembacaan puisi ya. Nanti kita akan sama-sama belajar untuk menganalisis dari segi struktur fisik puisi ini ya. Matahari bangkit dari sanubariku. Sajak matahari. Ya anak-anak, itulah tadi ya tayangan video dari satu puisi yang sama tapi dibacakan oleh orang yang berbeda. Ya. Tadi kan kita sudah sama-sama belajar mengenai struktur fisik puisi. Coba tadi struktur fisik puisi ada berapa anak-anak?
Struktur fisik puisi. Ada 5 ya, Bu, unsur fisik pembangun. Coba Rofik, apa yang kamu ingat? Unsur fisik membangun puisi. Yang pertama ada majas. Ya, pintar. Lanjut. Selanjutnya rima. Ya, lanjut lagi. Tipografi. Ya. Diksi. Yang terakhir apa ya? Terakhir irama. Rima. Irama. Gimana? Saya ulangi nih, Bu. Majas. Ya. Rima. Ya. Tipografi. Diksi. Dan rima. Ya. Rima. Ya, pintar. Tadi salah ya yang pertama ya. Makanya saya mencoba mengingatkan lagi ya. Coba kalau masih ada yang ingat, coba sebutkan 3 majas aja. Coba yang kalian ketahui yang tadi saya sudah jelaskan. Sebutkan 3 majas saja yang kalian ketahui, yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama majas apa anak-anak? Ironi. Ironi, pintar. Selanjutnya apa lagi? Hiperbola. Hiperbola, Rofik, pintar. Selanjutnya satu lagi. Personifikasi, pintar ya Gaga ya. Minggu depan kita akan sama-sama belajar mengenai menulis puisi ya. Kalian di sini nanti akan belajar untuk menulis puisi. Nah, sebelum kita minggu depan masuk ke materi menulis puisi, kalian boleh mencari atau melihat puisi karya orang lain, boleh melalui buku pelajaran boleh, melalui internet juga boleh, silakan. Jadi nanti karya-karya orang yang telah kalian baca itu bisa menjadikan inspirasi untuk kalian. Puisi apa yang nanti akan atau yang mau kalian tulis ya, seperti itu anak-anak. Mengerti anak-anak? Mengerti ya, berarti minggu depan kalian setidaknya sudah mempunyai bayangan bagaimana puisi yang akan kalian tulis ya. Gitu ya anak-anak ya. Oke. Kalau kalian sudah mengerti, selanjutnya kita akhiri ya pertemuan kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Coba silakan Walid dipimpin doanya.